Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Malaysia yang berjudul Dibang. Hayo kita mulai. Cerita berawal dari seorang tukang gojek yang mengantarkan makanan ke sebuah rumah sakit terbengkalai. Dia menaruh pesanan di kursi dan berencana menelpon pelanggan, tapi makanan itu tiba-tiba raib. Itulah sekilas cerita pembuka dan tentunya masih ada lagi cerita lanjutan. Kalau kata si Babang ini, stay tune. Yang mana nak kencing? Tahan. Yang mana nak berak? Sedut balik. Nak pergi masak? Masak sekarang. Huh? Nah, sekarang kita masuk ke inti cerita. Welcome to Dibang. Katanya sih, dia sudah mulai bosan dengan cerita horor dan ingin merubah kontennya. Malam itu menjadi malam terakhir dia membual soal hantu dan berpamitan dengan followernya, tapi ada satu orang yang menyebut nama Edna. Konon katanya Edna itu hantu rumah sakit fenomenal yang menarik untuk dibahas, tapi V sudah tidak bergairah. Saat diwawancarai pun, dia berkata walaupun channelnya membahas soal hantu, V sendiri sebenarnya tidak pernah percaya adanya hantu. Sampai detik ini, V berkata jika memang dia bertemu dengan hantu, maka yang akan dia lakukan adalah menanyakan sudah makan apa belum, bagaimana kisahnya bisa menjadi hantu. Intinya, dia bermulut besar yang katanya tidak takut dengan hantu. Pernah suatu hari Amir yang adalah teman seperjuangannya ini masih tertarik mencari bahan horor untuk channel mereka dan menemukan cerita tentang Edna si hantu rumah sakit Mega Utara. Dia pun membicarakan ini dengan V yang katanya mereka harus cuti dan berlibur ke rumah sakit tersebut. Gemes gak sih punya teman kurang setengah on sebegini? Tapi Amir beralasan sekali lagi aja. Hitung-hitung video untuk penutupan channel. Mau dirayu seperti apapun, V tetap menolak yang langsung dibilang anjing oleh Amir. Acik kau lah. Malamnya ada pesan masuk ke ponsel V yang bertuliskan datanglah ke rumah sakit Mega Utara dari orang tak dikenal. V merasa tidak perlu menanggapi tapi pesan itu terus-terusan masuk yang membuatnya mematikan ponsel. Anehnya ponsel itu sekarang berbunyi yang membuatnya berteriak memanggil Amir. Amir memeriksa pesan di ponselnya itu yang tertulis pesan dari Edna. Sumpah serapah pun keluar dari bibir V yang katanya kalau ketemu siapa yang ngerjain dia mau disepak bertubi-tubi. Kembali lagi ke momen wawancara. Menurutnya kisah tentang pesan itu adalah bentuk keisengan seorang gadis yang mencari suami. Secara V merasa dia adalah pria yang memenuhi syarat yang gantengnya aduhai. Menurut Amir itu dari Edna, tapi sekarang logikanya, Hantu celah mana ada handphone? Mana dia nak beli SIM? Hah? cerita berlanjut lagi ke masa itu. Mereka langsung memeriksa nomor telepon panggilan masuk tadi, tapi ternyata tidak terdaftar sama sekali. Anehnya lagi, nomor tersebut memiliki 4 digit tambahan dari nomor biasa. V semakin panas yang katanya jika ketemu orang iseng tersebut mampuslah dia. Tapi Amir masih berpikir bagaimana jika memang itu benaran Edna. Di tempat lain ada sosok wanita yang menyisir rambutnya yang panjang dan bersolek dengan gigi yang menghitam. Setelah itu Amir tiba-tiba terbangun yang sudah berada di sebuah gedung dan mendengar suara wanita yang memanggilnya. Sesuatu pun lewat di belakangnya. Amir terus memanggil V sambil berjalan mencarinya, tapi yang ditemukan malah sosok menakutkan ini. Hantu itu merangkak mendekati dan menarik kakinya yang ternyata hanyalah mimpi. Amir menceritakan bahwa dia melihat hantu Edna walaupun hanya mimpi, tapi V tetap bodoh amat yang mengatainya cacat. Secara itu cuma mimpi. Menurut Amir itu merupakan sebuah pertanda bahwa mereka harus segera ke rumah sakit, jika tidak maka akan celaka. Mau ngomong sampai berbui pun V tetap tidak mau, tapi beda di mulut, beda lagi kelakuan. Besoknya mereka berangkat ke rumah sakit dan diam-diam Amir juga sudah memegang sekumpulan berita tentang hantu Edna. Semasa hidupnya Edna merupakan seorang murid juga kapten pemandu sorak. Sebab kematiannya itu juga sangat disayangkan. Jadi ceritanya Edna punya alergi dan suatu hari saat dia melompat sana-sini, dia bersin yang membubarkan orang yang harusnya menangkapnya di bawah. Kejadian sepele itu malah membuat Edna terjatuh ke lantai dan koma selama 5 tahun dari tahun 1990 hingga 1995 di rumah sakit Mega Utara. Nah, tahun 1995 itu, orang tuanya bangkrut yang tidak sanggup lagi membayar biaya rumah sakit tapi tetap memohon agar dokter menyelamatkannya.
Karena rasa kasihan, dokter pun menempatkan Edna di sebuah ruangan terpencil di rumah sakit itu dengan semua alat pendukung hidup. Pada tahun 1997, giliran rumah sakit yang bangkrut dan saat mereka memindahkan semua orang dan peralatan, mereka melupakan Edna. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Menurut Amir, mungkin mereka sudah meninggal. Tahun 2000, beberapa orang menemukan Edna yang sudah menjadi tengkorak. Itulah artikel yang ditemukan Amir tentang Edna, tapi V nggak percaya. Daripada berdebat kusir, mereka pun pergi ke rumah sakit itu untuk mencari kebenaran. Sesampainya di sana, mereka masuk lewat pintu belakang dan Amir langsung berlari naik ke atas. V berjalan santai mengikutinya dan di tengah tangga seperti ada rambut yang barusan mengenai wajahnya. Amir menanyakan kenapa V berteriak seperti perempuan dan V langsung menuduhnya yang sengaja mencuntaikan wig ke wajahnya tadi. Selagi keduanya lagi berdebat, si hantu Edna sendiri sedang sit up di ruangannya sambil kentut. Setelah selesai, dia mendengar suara kedua perjaka ini di luar dan pikiran jahilnya pun muncul. Katanya, teman-temannya sudah sampai, maka dari itu dia harus bersiap-siap. Bersoleklah dia, tapi masalahnya rupanya sekarang tidak seperti apa yang terlihat di matanya di depan cermin. Di luar, dua pria ini berencana memasang tenda dan beberapa CCTV. Amir berjalan ke bawah dan hantu Edna pun lewat yang tak disadari V. Hantu itu kemudian muncul di belakang yang menyapa V, tapi tidak terdengar di telinga V. Karena merasa tidak direspon, hantu itu mendekat dan membesarkan volume suaranya, tapi itu hanya terasa seperti angin yang bertiup. Hantu Edna pun berpikir mungkin V ini tuli dan mencoba menarik perhatiannya dengan melempar batu ke arahnya. Sekarang V merespon yang katanya, Budak mana main batu ni? Budak mana? Excuse me, I'm 17. Yeesh. Hoi! Kalau aku dapat kau siap kau? dan Edna terheran-heran, nih laki ngomong sama siapa sih? Jadi intinya gak nyambung nih berdua gila. Akhirnya Edna berpikir kasihan juga pria ini. Sudahlah pekak. Bodoh pula tu. Dan dia pun berjalan pergi. Cerita berlanjut ke Amir. Dia sampai ke kamar Edna yang katanya bau bangkai dan dipenuhi dengan kotak beserta makanan-makanan sisa yang sudah menjamur. Amir memasang kamera di sana dan setelah itu dia lanjut lagi memasang kamera di beberapa tempat lainnya, lalu kembali ke kemah. Dia menceritakan sebuah ruangan bau bangkai yang dilengkapi dengan perlengkapan make up lama, juga sampah-sampah kotak makanan. Anehnya, ruangan itu bersih tak berdebu yang menurut V, palingan itu dibersihkan oleh beberapa orang yang mampir untuk membuat konten. Memang pernah ada yang datang di tahun 2003 menurut sebuah artikel yang dibacanya, dan katanya kedua orang itu menghilang begitu saja. V merespon, Takutnya. Dia lalu berpikir untuk melihat-lihat gedung sambil merekam. Menurutnya, ini sangat membosankan karena tidak ada siapa-siapa di sana sampai dia mendengar suara air di kamar mandi. Setelah pintu dibuka, hantu itu berteriak histeris karena merasa diintip sedangkan di mata V, tidak ada yang tampak selain air yang mengucur. V dengan santainya mematikan keran yang diomeli si hantu. Setelah V keluar, hantu itu menyalakan keran dan lanjut mandi sambil bernyanyi. Sesudah mandi, dia ala-ala interview dengan seseorang yang menceritakan ada laki-laki tuli yang mengintipnya mandi. Yang menakutkan itu kamera kecil yang dipakainya yang katanya, kalau disebar habislah sudah reputasinya sebagai perempuan cantik, tapi untungnya dia selalu mengingat pesan maknya dulu yang kalau mandi harus pakai baju dan kali ini maknya benar karena menurutnya, setan laki-laki itu telah mengintipnya. V sendiri kembali ke kemah dan mengajak Amir melakukan tes IMF untuk mendeteksi keberadaan hantu. Di sebuah ruangan alat itu bereaksi tapi V tetap berkata alat itu mendeteksi adanya kerusakan kabel listrik yang padahal hantu itu memang ada di sana. Kamera merekam keberadaannya tapi V masih terus menggerakkan alat itu yang seakan menoyor kepala hantu itu berkali-kali. Amir yang jelas melihat hantu itu menjadi gagap ditambah beberapa saat wajah hantu itu terlihat menyeramkan yang padahal dia hanya mengeluh sakit ditoyor-toyor. Amir pun kabur diikuti V dan hantu itu cuma bengong. Tambahannya, dia merasa karena mendengar suara dua laki-laki datang, ya sebagai tuan rumah yang baik maka dia bersedia menemani untuk melihat-lihat. Sudahlah berbaik hati menemani lilit gedung tapi balasannya ditoyor-toyor. Emang gue ini cewek cantik apaan coba ya? Itulah curhatan dari hantu Edna dan sekarang sang pewawancara pun kembali ke V. Dia ditanyakan apa yang terjadi dan V menjawab, Amir tiba-tiba berteriak dan lari dengan wajah yang sangat pucat. Sewaktu ditanya apa yang terjadi, dia malah berkemas dan mengajak V untuk pergi.
Karena dipaksa berulang-ulang menceritakan apa yang terjadi, Amir pun mengaku telah melihat hantu Edna. Untuk meyakinkannya, rekaman kamera pun dikeluarkan, tapi sayangnya ternyata tidak ada hantu apapun yang terekam. Karena itulah mereka kembali berkeliling dan di toilet itu, Edna menyapa Amir yang menanyakan kenapa dia menjerit. Amir lagi-lagi menjerit dan kabur sedangkan hantu itu berkata, "Ya ampun," dengan gaya santainya. Di luar, dua laki-laki ini berdebat tentang keberadaan hantu itu yang dibilang V hanya imajinasi. Amir tidak lagi bisa diajak kompromi dan dia berencana pulang sendiri, tapi sayangnya kakinya terkilir saat menuruni tangga. Parahnya sekarang, hantu Edna merangkak menaiki tangga dengan pose yang sangat menakutkan. Entah ini hantu jenis apa yang mengendus-gendus, dan setelah bersin, dia bingung mencari Amir yang sudah hilang. Terdengar suara V yang memanggil Amir dan hantu Edna pun berencana iseng. Tas Amir disembunyikan. Lanjut ke sesi wawancara. Hantu itu mengaku tidak melakukan apa-apa kepada Amir, tapi dia tiba-tiba menghilang padahal dia baru saja ingin berteman dan bercanda. Sebelumnya Amir terlihat takut, tapi yang mengherankan Edna, apa yang dia takutkan coba ya? Kayak lihat hantu aja. Dan hal ini membuat Edna penasaran ingin menemukannya. Sekarang wawancara dilanjutkan kepada V. Dia masih kekeh Amir hanya berhalusinasi karena hantu itu hanyalah mainan pikiran manusia. Bersambung lagi saat Amir menghilang. V mencoba menelpon berkali-kali dan hari pun sudah menjelang malam. Hantu Edna memanggilnya dari belakang dan dia tiba-tiba terjatuh karena tersandung sesuatu. Suara barang yang bergeser itu membuatnya takut sedangkan Edna menangis kesakitan dan minta bantuan. Saat itu V ingin melarikan diri tapi kakinya ditarik oleh Edna. Disinilah untuk pertama kalinya V melihat Edna dan berteriak seperti perempuan. Dia pun menceritakan pengalaman itu yang dia pikir mungkin efek terlalu lama di gedung yang membuat dia berhalusinasi. Yang dia rasakan adalah hembusan angin dan suara orang menangis juga kaki terasa berat. Setelah dilihat ternyata ada si Edna. Siapa yang tidak takut kan melihat wajah itu? Ucapan ini pun dicepuin ke Edna langsung yang membuatnya ngomel. Katanya V itu ciri pria yang tidak tahu diri di mana dia lebih terlihat menakutkan yang berteriak seperti perempuan. Tapi kalau dipikir-pikir, Amir berteriak saat melihat Edna, begitu juga dengan V. Apakah memang wajah Edna semengerikan itu? Sebenarnya dia hanya ingin mengajak V menemukan Amir bersama-sama dan tersandung jatuh. Tapi hasilnya V malah berteriak-teriak seperti ini. Benar-benar seperti perempuan dan karena itulah Edna berpikir lebih baik dia kembali ke kamarnya, tapi dia masih bermaksud mencari Amir dengan caranya sendiri. Sewaktu ditanya bagaimana caranya, beginilah mimik wajahnya. Yang dia lakukan adalah menggambar di dinding dan berlatih sulap. Gilanya lagi dia mencari alat cheerleader yang berharap Amir akan muncul secara ajaib. Segala macam cara sudah ditempuh menurutnya tapi sia-sia dan si tukang wawancara yang tidak terlihat mukanya ini menyuruhnya untuk mengingat dan mengulang lagi hal yang sama saat Amir menghilang. Betul juga, Edna pun pergi ke tempat yang sama dan berusaha membuatnya bersin dengan bantuan bulu-buluan tapi tidak berhasil. Karena itu dia malah menemui V dan bertanya, Kemas-kemas nak pergi mana nih? V bisa melihatnya sekarang dan ketakutan banget karena di matanya Edna sangat-sangat seram. Yang terdengar pun tak kalah menakutkan seperti Kunti yang sedang tertawa dengan ekspresi wajah datar. Tapi dari sisi Edna, dia hanya ingin memperkenalkan diri dengan cerianya. V menutup wajah sambil meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi sambil mengucap doa. Edna tertawa geli mendengar itu apalagi V sampai mengompol di celana. Aib itu pun diceritakan kepada si pewawancara dan katanya Edna, dia padahal nggak ngapa-ngapain hanya tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuknya sedikit. Sungguh pria yang malang. Cuma diketawain doang bisa sampai berefek kencing di celana. Lanjut lagi ke cerita tadi. Saking takutnya V masuk ke kemah tapi celakanya Edna pun ikut-ikutan. Dengan santainya dia bertanya apa yang dia lihat dan V langsung mengusirnya. Edna keluar tapi di pikirannya V mengusirnya itu karena mereka bukan muhrim, jadi memang sebaiknya tidak satu tenda, tapi momen dia mengintip sekali lagi itu yang bikin mau pingsan. Kembali ke sesi wawancara. V mengaku akan keberadaan hantu tapi tidak menyangka hantu itu benar-benar ada di hadapannya dan mengenai Amir, dia masih tidak percaya bahwa temannya itu disembunyikan atau dihabisi oleh hantu. Lagi-lagi si tukang cepu laporan ke hantu Edna plek-plek sama dengan apa yang diomongin V. Ngomong sana sini, hantu ini pun merasa lapar dan memesan makanan online tanpa sambal belacan.
Jadi terjawab sudahlah bahwa dia jugalah biang kerok yang suka order makanan malam-malam di awal cerita. Lanjut lagi ke cerita sebelumnya. V masih terus mencari Amir sampai ke kamar Edna. Dia menemukan tas Amir di sana, begitu juga dengan kamera CCTV yang dipasang sebelumnya. Setelah dari kamar itu, V begitu panik ingin segera keluar dari gedung, tapi hantu Edna lagi-lagi muncul yang menghalanginya untuk pergi. Saking paniknya, tubuh V gemetaran dan maksud Edna mau lihat ada apa dengannya, tapi tangannya seakan mencekik lehernya yang semakin membuat V takut. Kejadian itu diceritakan dan dari luar terdengar suara motor yang dipikir Amir. Kembali lagi ke cerita tadi, V meminta tolong sambil melambai-lambaikan tangan kepada tukang gojek di luar, tapi tukang gojek itu malah kabur. Ponsel tidak menangkap sinyal terpaksa diganti dengan walkie-talkie, tapi tetap juga tidak ada jawaban. Edna sendiri yang mengambil orderan makanan itu ngomel yang katanya, udah ribuan kali dibilangin gak pakai sambal belacan, tapi tetap aja gak ngerti-ngerti. Baru saja mau makan, dia mendengar suara V dan menjawab walkie-talkie itu. Mendengar suara hantu Edna sama ngerinya seperti mendengar tiupan trompet sangkakala. Hantu itu muncul dan please, tapi dilewatin begitu saja. Menurut Edna, yang aneh itu V bisa menembus badannya, sedangkan itu hal yang mustahil bagi sesama manusia. Jadi intinya, dia berpendapat V itu adalah hantu. Bukan hanya V, tapi juga Amir. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah dia yang sebenarnya hantu? Yang Edna ingat, dia mengirim pesan kepada V karena ingin berteman dan tidak mengingat kejadian-kejadian lainnya. Dia pun diingatkan kembali tentang kejadian 10 tahun lalu, awal pertemuannya dengan dua pria yang uji nyali di gedung itu. Kemunculan Edna mengagetkan mereka dan makanan yang dibawa kedua pria ini membuat alerginya kambuh lalu bersin. Setelah itu, dua pria ini langsung menghilang, tapi Edna merasa susah untuk mengingat segalanya. Sekarang dia bertanya-tanya apakah sebenarnya dia yang sudah mati, dan pewawancara menyuruhnya untuk mencari jawabannya sendiri. Malamnya, dia berjalan ke kamar dan menemukan lembaran berita tentang kematiannya dulu. Kaget bercampur sedih membuatnya menangis, tapi setidaknya dia mengetahui apa yang sudah terjadi. Erangan kesedihan itu terdengar sampai ke telinga V yang langsung menyalakan rekaman doa. Edna masih menangis di kamarnya dan ketika dia bercermin, sekarang dia baru benar-benar melihat sosoknya sendiri yang menakutkan. Setelah itu dia berniat menemui V untuk meminta maaf karena sudah menakutinya. V memohon agar Edna segera pergi dan melepaskannya. Pintu pun terbuka dan Edna berkata maaf, tapi si Blae ini menceritakan kembali bahwa dia tidak paham apa yang dikatakan Edna. Yang terdengar di kupingnya hanya hihihi. Setelah itu dia masih sok keren yang katanya bentuk hantu itu muncul sesuai pikiran yang padahal malam itu dia lari sekencang-kencangnya dan kabur. Setelah beberapa saat dia baru mengakui bahwa rumah sakit itu benar-benar berhantu dan soal Amir sampai sekarang belum ditemukan. Kisah itu pun menjadi cerita terakhir sekaligus penutupan channel di Bang. Hantu Edna sendiri tetap eksis dan membersihkan semua kotoran di kamarnya yang sudah berjamur. Di saat dia menuruni tangga, sampah itu jatuh yang membuatnya bersin. Tiba-tiba Amir muncul dan keduanya pun saling kaget, tapi ternyata tidak hanya mereka, tapi ada juga dua pria yang dinyatakan hilang dulu. Jadi bagaimana kisahnya tadi? Seram kan? Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.